Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas untuk matematika bab pertama, yaitu sistem pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang mana ini submaterinya yaitu persamaan nilai mutlak. Ini materi di semester 1 untuk kelas 10 IPA maupun IPS. Nama saya Rosa, saya adalah pengajar di Madrasah Aliyah Nurul Huda Cisurupan. Kita mulai untuk materi dari persamaan nilai mutlak. Sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel yaitu, nah ini sifat-sifatnya. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan, ini penyelesaiannya bisa diakarkan kuadrat, ya, X-nya dikuadratkan kemudian diakarkan. Berikutnya, nilai mutlak A kali B itu hasilnya sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B, jadi tinggal dipisahkan. Berikutnya, jika ada pembagian, operasi pembagian, nilai mutlak A dibagi B sama dengan, ini tinggal dipecah saja, yaitu nilai mutlak A bagi nilai mutlak B, dengan syarat nilai B tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 itu tidak terdefinisi atau tidak ada penyelesaian. Berikutnya, ini adalah definisi nilai mutlak atau penggunaan sifat-sifat nilai mutlak terhadap soal yang akan kita selesaikan. Ini terbagi menjadi 3 jenis, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Ini adalah menurut definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua, masih bentuk yang sama, yaitu jika fx sama dengan A, maka ini f kuadrat x sama dengan a kuadrat x. Artinya ruas kiri dan ruas kanan itu masing-masing dikuadratkan. Ini menurut sifat nilai mutlak. Jadi terbagi menjadi 2, ada berdasarkan definisi nilai mutlak dan sifat nilai mutlak. Kedua penyelesaian ini akan menghasilkan jawaban yang sama. Contoh soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak 2X kurangi 5 sama dengan 3. Dan yang kedua, nilai mutlak 3 kurangi 2X sama dengan 7. Kita akan menyelesaikan dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yaitu fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Soalnya ini 2x kurangi 5 sama dengan 3. Ini dimana memenuhi fx sama dengan A, atau yang kedua fx sama dengan negatif A. Maka soalnya menjadi 2x kurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi ini di soal yang pertama A saja tetap, yang kedua negatif A, tinggal tambahkan tanda negatif di ruas kanan. Berikutnya kita selesaikan. Yang ini 2x sama dengan kelompokan yang sejenis. Ini 3, negatif 5-nya pindah ruas, negatif jadi positif. Ruas kiri ke ruas kanan. 2x sama dengan 3 tambah 5 hasilnya 8. Atau ini yang definisi yang negatif, itu 2x sama dengan juga sama dikelompokkan yang sejenis. Negatif 3, ini negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. 2x-nya tetap, negatif 3 tambah 5 hasilnya 2. Berikutnya, ditemukanlah nilai X dari masing-masing fungsi. Yang pertama, 2x sama dengan 8, maka X hasilnya 4. Hasil dari 8 bagi 2. Kemudian ini 2x sama dengan 2, itu hasilnya 1. Hasil dari 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi, nilai X yang pertama yaitu 1, dan nilai X yang kedua yaitu 4. Berikutnya, cara yang kedua kita akan menggunakan dengan sifat nilai mutlak. Sifatnya yaitu ini f kuadrat x sama dengan a kuadrat. Jadi masing-masing ruas dikuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan. 2x kurangi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berikutnya
kita uraikan bentuk kuadrat ini satu persatu. Berikutnya kemudian kita uraikan satu persatu. Ini 2x dikuadratkan, hasilnya 4x kuadrat. Kemudian 2 ini kita kalikan ke depan, 2 kali 2x kalikan lagi dengan 5, maka hasilnya 2 kali 2 4x kali 5 20x. Berikutnya yang 5 ini dikuadratkan, hasilnya 25. Sama dengan ini 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Berikutnya kita kelompokkan, ini kita buat jadi sama dengan 0. 4x kuadrat kurangi 20x tambah 25, yang ini 9-nya pindah ruas dari positif menjadi negatif. 25 kurangi 9 sama dengan 0. Berikutnya kita selesaikan, 4x kuadrat tambah 20x tambah 25 kurangi 9, hasilnya 16. Ini bilangannya 4, 20, dan 16. Disederhanakan, semua bilangannya ini dibagi dengan 4, sehingga hasilnya menjadi 4 bagi 4, 1, 20 bagi 4, hasilnya 5, 16 bagi 4, hasilnya 4. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat, sehingga kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara ini memfaktorkan. Cari dua buah bilangan, jika dikalikan, ini hasil kali ya, dikalikan ini hasilnya 4, dan jumlahkan hasilnya ini negatif 5. Ya, dapatlah hasilnya itu negatif 4 dengan negatif 1. Negatif 4 kali negatif 1 hasilnya 4. Negatif 4 tambah negatif 1 hasilnya negatif 5. Sehingga nilai X-nya ini buat sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Dan X kurang 1 juga sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya ini X sama dengan 4. Ini negatif, pindah ruas jadi positif. Dan ini juga X kurang 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Sehingga nilai X-nya yang pertama yaitu 1, dan yang kedua yaitu 4. Berikutnya ini contoh soal yang B, yaitu nilai mutlak 3 kurangi 2X sama dengan 7. Kita selesaikan sama dengan poin A dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan definisi nilai mutlak, yaitu fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Jadi yang pertama untuk yang positif dulu, 3 kurangi 2x, ini soalnya pindahkan ke sini. 3 kurangi 2x sama dengan A-nya tetap 7, atau yang kedua ganti A-nya dengan tanda negatif, tambahkan tanda negatif. Sehingga fx sama dengan ini tetap fx-nya 3 kurangi 2x, A-nya ini tambahkan tanda negatif di depan, sehingga ini yang awalnya 7 di soal menjadi negatif 7. Berikutnya kita kelompokkan yang sejenis. Ini negatif 2x tetap, 3 dan 7 dikelompokkan, berarti 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 7 awalnya positif berubah menjadi negatif. Begitupun ini juga sama, dikelompokkan yang sejenis. Negatif 2x sama dengan negatif 7, yang 3-nya ini pindah ruas, awalnya positif menjadi negatif 3. Sehingga ini tinggal diselesaikan saja. Negatif 2x sama dengan 7 kurangi 3, 4. Yang berikutnya ini negatif 7 kurangi 3, hasilnya negatif 10. Ini negatif 2x sama dengan 4, sehingga hasil x-nya yaitu 4 bagi dengan negatif 2, hasilnya negatif 2. Dan ini pun juga sama, negatif 2x sama dengan negatif 10. Artinya untuk mencari nilai X-nya yaitu negatif 10 bagi dengan negatif 2, hasilnya 5. Sehingga nilai X-nya yaitu X yang pertama negatif 2 dan X yang kedua yaitu 5. Dan yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Sifatnya yaitu f kuadrat x sama dengan a kuadrat. Artinya ini kedua ruas masing-masing, ruas kiri dan ruas kanan itu dikuadratkan. Yang pertama, 3 kurangi 2x kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ini dari soal ya, 3 kurangi 2x sama dengan 7. Ini juga sama, ini dikuadratkan dua-duanya, kiri dan kanan. Ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian ini diselesaikan saja, 3 kuadrat 9. Dengan cara yang sama seperti yang awal, ini 3 dikuadratkan 9,
2 kalikan dengan 3, ini kali 2 kali 3, 6 kali dengan negatif 2, yaitu jadi negatif 12x. Berikutnya negatif 2x dikuadratkan, hasilnya positif 4x kuadrat, sama dengan 7 kuadrat, hasilnya 49. Kita kelompokkan langsung ya. Ini susun juga. Ini 4x kuadrat kurangi 12x. Yang ini 49 pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi negatif ya. 9 kurangi 49 hasilnya negatif 40. Bilangannya 4, 12, dan 40. Ini bisa disederhanakan dengan semua bilangannya dibagi dengan 4, sehingga menjadi persamaan yang lebih sederhana. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3, 40 bagi 4 10. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 3x kurangi 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, caranya sama ya, seperti yang awal tadi sudah dibahas. Ini yang negatif 10 ini adalah hasil kali, dan negatif 3 ini adalah hasil jumlah. Jadi cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 10, kalau dijumlahkan itu hasilnya menjadi negatif 3. Cari bilangan berapa itu? Dapatlah bilangannya 5 dan 2. Tinggal kita tambahkan tanda negatif dan positifnya di sebelah mana. Ini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, berarti angka yang lebih besar yang bertanda negatif. Nah, dapatlah bilangannya negatif 5 dan positif 2. Kita buat jadi sama dengan 0. X kurangi 5 sama dengan 0, dan X tambah 2 juga sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya yang pertama ini 5, yang 5-nya ini negatif, pindah ruas jadi positif. Begitupun ini juga yang positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Ya, sehingga nilai X-nya ini sama X-nya, yaitu negatif 2 dan 5. Jadi dengan menggunakan definisi nilai mutlak ataupun sifat nilai mutlak, walaupun caranya berbeda, itu akan menghasilkan jawaban yang sama ya. Oke, demikian pemaparan dan penjelasan dari persamaan nilai mutlak dan latihan soalnya dengan menggunakan definisi dan sifat nilai mutlak bagian yang pertama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Juga video ini untuk di like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.